Kalau danyang itu berarti ada makamnya. Kalau istilah peninggalan itu istilahnya semacam ada tempat gubuk dulunya singgah di situ. Nah, itu danyang itu ada hanya istilah sesepuh leluhur cikal bakal yang ada di desa. Tetapi itu ada macam-macam di desa masing-masing. Ada misalnya ada siluman, ada semacam naga dan ada semacam apa. Itu kan tergantung. Karena apa? Karena contohnya kalau di pantai utara itu yang kuasanya adalah siluman Nyi Lanjar. Kalau di sana adalah Roro Kidul, bukan Ratu Kidulnya, tetapi Roro Kidul. Kalau Ratu Kidul itu bagus, beda ya? Ya bagus. Roro Kidul dengan Ratu Kidul beda. Beda. Kalau Roro Kidul itu adalah siluman, tapi kalau Ratu Kidul itu bukan. Nah, gitu, salah paham. Berarti ini satu kesalahpahaman yang disalahpahami berarti ya? Yang disalahpahami oleh masyarakat sampai sekarang gitu. Berarti pernikahan di bulan Dzulqa'dah atau yang lainnya di Suro juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu loh. Yang selanjutnya ini kan apa itu biasanya orang-orang desa itu sering melakukan bancaan seperti kalau bahasanya sedekah bumi, ada lagi setengah laut. Ini apakah sedekah bumi ini memang ada ajaran dalam Islam? Ada aturan yang mengikat dalam Islam atau hanya sebuah tradisi yang benar-benar dijaga dari leluhurnya sehingga Islam tidak mengakomodir model seperti ini, tradisi ini loh, tradisi sedekah bumi, tradisi sedekah laut, ini bagaimana? Gitu. Jadi Islam masuk di Indonesia itu dia tidak merubah wadah, tetapi merubah isi. Nah, gitu ya. Jadi tidak merubah wadah, tetapi merubah isi. Jadi tidak menghancurkan gelas yang sudah ada isinya, tetapi isinya ini dia harus dirubah. Nah, kepercayaan di dalam masalah sedekah bumi dan sebagainya itu dulunya adalah pemujaan pada leluhur dewa, ya tergantung pada desa, tergantung danyang yang ada di situ atau peninggalan yang ada di situ. Kalau danyang itu berarti ada makamnya. Kalau istilah peninggalan itu istilahnya semacam ada tempat gubuk dulunya singgah di situ. Nah, ini. Terus pada saat bulan-bulan Dzulqa'dah itu diadakan sedekah bumi. Sedekah bumi dalam arti dia memuja leluhur yang ada di situ, ya. Nah, ini keyakinan ini harus dirubah. Lah rubahnya bagaimana? Yaitu kita merasa syukur dari hasil bumi yang ada. Merasa syukur dengan hasil bumi yang ada. Terus kita tetap jangan menghilangkan masalah-masalah yang ada hubungannya dengan sedekah bumi. Tetapi isinya yang kita rubah. Ya, kita rubah misalnya sedekah. Orang membuat apa itu kerdus atau besek atau wakul, ini tidak masalah, dengan tujuannya dirubah bahwa sekarang ini baru apa itu namanya kolmasal. Nah, kan gitu ya. Kolmasal pada leluhur-leluhur yang ada di desa itu sendiri. Berarti hanya merubah niat aja. Merubah niat dan merubah keyakinan. Ya, merubah keyakinan. Nah, bahasanya memang sedekah bumi ini kita peruntukkan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur pada Allah. Karena diberikan nikmat yang ada di bumi ini dengan menumbuhkan apa itu bibit-bibit yang bisa digunakan untuk bahan pokok, ya, itu adalah sebagai ibadah. Nah, gitu. Adapun masalah-masalah yang ada hubungannya dengan ketoprak, terus wayang. Dulunya adalah wayang dulunya. Wayang ini adalah karena merupakan budaya dari Wali Songo, yaitu pada waktu kerajaan Demak. Ada mengatakan bahwa ada kerajaan Demak, ada yang mengatakan kerajaan pada waktu Erlangga, yaitu Arjuna Wiwaha yang mengarang Empu Kanwa, ya. Terus ada lagi pada zaman Brawijaya yang komplit itu adalah zaman Demak, yaitu yang diciptakan oleh Wali Songo dengan menggunakan tradisi, yaitu di Masjid Demak. Untuk apa? Untuk menggait warga-warga Jawa atau Hindu yang mau nonton wayang itu harus
disuruh untuk raup dulu, tapi wudhu namanya. Nah, raupnya begini, terus kan jangan nonton dulu, gila harus sholat dulu. Nah, kan gitu ya. Ini adalah suatu teknik dari Sunan Kalijogo untuk merubah, dan nama lakon-lakonnya itu juga sudah digubah semua, digubah oleh Wali Songo dengan aturan-aturan yang bagus. Ya, bagus. Gini, sebenarnya tadi sampean jenengan ngomong danyang. Danyang itu keyakinan masyarakat kan berupa kadang-kadang danyang itu cokene berupa ular. Apakah danyang itu benar-benar goib atau? Ya gini, ada bisa dikatakan gaib, ada bisa dikatakan orang. Karena pada saat itu yang tokoh danyangnya Desa Telutup siapa namanya ini? Itu danyang itu hanya istilah sesepuh leluhur cikal bakal yang ada di desa. Tetapi itu ada macam-macam di desa masing-masing. Ada misalnya ada siluman, ada semacam naga, dan ada semacam apa. Itu kan tergantung. Karena apa? Karena kita tidak mengelak dengan adanya sejarah. Karena apa? Karena saat Nabi Adam sendiri, anak-anaknya itu sudah pecah menjadi dua. Ya, pecah menjadi, ada yang menjadi siluman dan ada yang menjadi nabi. Yang menurunkan siluman itu adalah Sis Anwar, ya, Sang Yang Nur Cahyo, sedangkan yang menurunkan nabi-nabi itu adalah Sis Anwas. Kalau menurut versi kitab, Sis Anwar ini adalah keturunan daripada Siti Hawa, tapi dalam bentuk sperma yang busuk, tapi diciptakan oleh malaikat Ajajil jadi Nabi Sis Anwar. Tapi yang anaknya Nabi Adam menjadi Sis Anwar. Ini turun menurun terus. Nah, sehingga ini akan berkompetisi. Berkompetisi sampai sekarang. Berkompetisi sampai sekarang. Makanya di sini ada yang istilahnya Gus Samsudin, Gus Nur yang melawan dengan orang-orang itu seperti pada zaman-zaman dulu. Karena apa? Karena siluman menang dengan Sis Anwas itu kalah. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Terus sang yang menang juga kalah dengan Nabi Sulaiman. Ya, contohnya itu. Begitu terus urut sampai sekarang. Ini masih berlomba-lomba. Ya, contohnya kalau di pantai utara itu yang kuasanya adalah siluman Nyi Lanjar. Kalau di sana adalah Roro Kidul, bukan Ratu Kidulnya, tetapi Roro Kidul. Kalau Ratu Kidul itu bagus. Beda, ya? Ya bagus. Ya, Roro Kidul dengan Ratu Kidul beda. Beda. Oh, kalau Roro Kidul itu adalah siluman, tapi kalau Ratu Kidul itu bukan. Gitu loh. Siluman itu seperti blorong bareng itu. Nah, gitu maksudnya begitu. Sampai sekarang, sehingga di desa-desa itu juga ada tokoh-tokoh itu. Tokoh-tokoh yang itu. Mentanya misalnya 9 kebu, ya, ketok, terus mentanya seperti apa. Apakah itu dihilangkan? Tidak bisa dihilangkan. Nanti Islam nggak ada, nanti ngamuk ngomong itu. Tapi seandainya dirubah gitu, dirubah niatnya. Tetapi kita memberi itu kan tidak masalah, asal kita tidak minta dan tidak etikat, karena dia makannya senangannya itu dikasih kan. Berarti mereka juga makan daging? Ya, yang enggak masalahnya. Maksudnya makannya itu kesenangannya itu, kesenangannya itu. Ya, berarti intinya adat istiadat di Jawa ini bisa kita perbaiki dengan cara dirubah tata caranya. Niatnya, kemudian niatnya dan keyakinannya dirubah. Keyakinan berubah, wadah jangan dirubah, tapi isinya. Kan gitu. Oke. Terima kasih telah menemani kami selama beberapa menit pada kesempatan kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk pemirsa YouTube Mandul Media, karena ini berhubungan dengan adat istiadat di Jawa. Ada tadi among, kemudian tidak berani menikahkan. Ini ternyata menurut beliau Kiai Haji Abdul Majid ini sebenarnya bisa diperbaiki dengan memperbaiki niat dan keyakinan agar tidak meminta kepada sesuatu yang selain Allah. Maka dari itu pemirsa, cukup sekian kiranya karena perbincangan kita sudah panjang lebar. Semoga ini bermanfaat dan bisa diambil hikmah oleh para pemirsa semua. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.